Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Opa akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian juga bisa sambil memperhatikan dari PowerPoint yang sudah Opa bagikan. Silakan simak ya. Oke, merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukanlah suatu kebetulan ataupun kesempatan dalam kesempitan. Ya, itu kalau menurut film ya. Tapi peristiwa yang sudah direncanakan sebelumnya dengan penuh perjuangan, tekad, dan juga pengorbanan. Perjuangan Indonesia setelah proklamasi tidaklah selesai. Para penjajah barat yang saat itu telah kalah oleh Jepang datang kembali dengan dalih ingin membebaskan teman mereka yang ditawan Jepang, dan ternyata punya niat jahat, yaitu ingin menjajah kembali Indonesia dan menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Sebuah negara merdeka itu harus diakui secara de facto dan secara de jure. De facto dalam artian faktanya ada, yaitu berupa masyarakat ataupun rakyat, terus kemudian wilayah yang berdaulat, terus kemudian ada pemerintahan yang berdaulat. Nah, tetapi masalahnya di sini harus juga secara de jure. De jure itu secara hukum internasional ataupun pengakuan dari negara lain, termasuk organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di sini materi ini itu akan menjelaskan bagaimana perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, baik itu secara perang senjata ataupun diplomasi, dan juga negara mana saja yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure. Oke, kembalinya Belanda ke Indonesia. Ya, Belanda kembali ke Indonesia dengan tujuan yang jelas, ya, yaitu ingin menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia. Oke, Indonesia setelah Perang Dunia Kedua, Sekutu membagi Indonesia ke dalam dua bagian. Ada SEAC, yaitu South East Asian Command, termasuk Sumatera, kemudian Jawa termasuk Southwest Pacific Command atau SWPC. Nah, bagi Sekutu setelah Perang Dunia Kedua, maka tanggung jawabnya pertama melucuti senjata tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang, melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang. Tetapi khusus Indonesia, Sekutu membentuk Allied Force Netherlands Indies atau AFNI, yaitu 29 September 1945. Nah, pasukan SEAC di bawah bendera AFNI datang ke Jakarta dipimpin oleh Letnan Jenderal Sylvius Christison. Nah, dikarenakan Jepang telah menyerah, maka tugas AFNI dialihkan ke dalam tugas administrasi, yaitu pertama, menerima penyerahan Jepang, membebaskan tawanan perang Jepang berasal dari Eropa, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, memelihara kondisi damai, mencari informasi mengenai kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang. Nah, namun masyarakat sudah curiga ya dengan kedatangan AFNI yang diboncengi oleh Nika telah menimbulkan kecurigaan bahwa mereka ingin menguasai kembali Indonesia. Nah, ini Jenderal Sir Philip Christison. Nah, namun ternyata benar ya dugaan dari masyarakat bahwa Nika justru mengambil tindakan lain, bahwa mereka mempersenjatai pasukan KNIL yang telah dibebaskan dari tahanan Jepang, sehingga pasukan KNIL ini memprovokasi pemimpin nasional dan juga masyarakat kota demi melancarkan tujuan mereka, itu menduduki Indonesia kembali. Nah, beberapa pertempuran atau perjuangan mempertahankan kemerdekaan dalam bidang kekuatan senjata. Yang pertama, Medan Area. Ini terjadi di Medan. Tokohnya adalah Teku Muhammad Hasan. Yaitu ketika 9 Oktober 1905 Sekutu mendarat di Medan membebaskan tentara, tetapi justru dipersenjatai dan memprovokasi. Konflik pertama itu terjadi di sebuah hotel di mana Sekutu menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh pemuda, sehingga menimbulkan bentrok dan juga protes keras dari masyarakat sekitar. Nah, kemudian jalannya pertempuran. Ya, Sekutu dan pemuda Medan terlibat bentrok ketika di hotel lewat insiden yang tadi. Nah, pada 1 September 1945 pasukan Sekutu memasang papan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan. Pada 10 Desember batas resmi wilayah Medan ini yang disebut dengan Medan Area. Pada 10 Desember pasukan Inggris dan Nika menyerang kota Medan. Pemerintahan Republik Indonesia di kota Medan mulai mendesak dan terpaksa pindah ke Pemantang Siantar. Nah, perjuangan terus dilanjut dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada tanggal 1946. Itu gambaran pertempuran di Medan. Jadi yang pertama, konflik di hotel akibat dari Sekutu menginjak lencana merah putih yang dipakai oleh pemuda, dan yang kedua, ketika Sekutu membentuk batas wilayah dari Medan atau yang disebut juga Medan Area. Kemudian pertempuran Ambarawa. Ya, Ambarawa ini sebuah daerah yang ada di Jawa Timur, yaitu daerah antara kota Semarang dengan Magelang ataupun Semarang dengan Solo.
Latar belakangnya, ketika 20 Oktober 1905 pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel tiba di Semarang untuk mengurus tawanan Jepang. Pasukan Nika yang memboncengnya sekutu mempersenjatai tawanan perang Jepang. Nah, ternyata hampir sama ya latar belakangnya dengan di Medan. Jalannya pertempuran 26 Oktober. Pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat. Nah, kemudian setelah Soekarno datang 2 November 1945, Soekarno mengadakan perundingan dengan pihak sekutu. Terjadi kesepakatan antara Soekarno dengan Jenderal Brigadir Bethel. Di antaranya, pertama, sekutu tetap menempatkan pasukan di Magelang dalam rangka pembebasan tawanan perang. Kemudian, jalan raya antara Magelang dan Semarang tetap terbuka bagi lalu lintas sekutu dan masyarakat. Sekutu tidak akan mendukung Nika dalam badan-badan yang berbeda. Nah, jalannya pertempuran Ambarawa. Nah, di sini juga ada peran dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya, pada tanggal 20 November 1945 terjadi kembali pertempuran atas sekutu dan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Akibat pelanggaran kesepakatan oleh sekutu yang menambah jumlah pasukan di Magelang. Letkol Isdiman gugur dalam pertempuran tersebut dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Nah, puncaknya pada 15 Oktober TKR berhasil merebut kembali Ambarawa serta mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Nah, ini pertempuran Surabaya ya, ini yang sangat heroik dan terkenal ya, sehingga dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Itu terjadi pada mulanya 25 Oktober 1945. Pasukan sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi. Dan tugasnya utama melepaskan tawanan perang ya sama, tetapi justru mereka yaitu mempersenjatai tawanan-tawanan tersebut dan memprovokasi. Nah, apalagi sekutu ini menyebarkan pamflet supaya rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah mereka rampas dari tentara Jepang. Ini kan jelas ya, berarti tujuan sekutu supaya tidak ada perlawanan ketika ingin menduduki kembali Indonesia. Jalannya perang 27 Oktober, pasukan sekutu merebut instansi penting. 28 Oktober, para pemuda melakukan serangan balik dengan berhasil merebut instansi tersebut. Kemudian 30 Oktober, Jenderal Malabi yang sedang berpatroli menggunakan mobil Buick tertembak hingga tewas. Nah, misteri tertembaknya Jenderal Malabi ini, menurut salah satu wartawan Indonesia, ternyata ini hanya sebuah siasat bulus ya. Mungkin dalam beberapa bacaan yang Jenderal Malabi mati ditembak oleh Indonesia. Cuma ternyata ada yang menyebutkan suatu wartawan zaman dulu bahwa Malabi ini hanya sebagai dijadikan kambing hitam ataupun korban. Di mana sebenarnya yang menembak Malabi itu adalah sekutu sendiri. Alasannya jelas, supaya sekutu punya alasan menyatakan perang terhadap Indonesia. Pertempuran Surabaya juga ditokohi oleh Bung Tomo ya. Jalannya pertempuran, sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah. Kemudian Bung Tomo berpidato lewat video yang berapi-api membakar semangat rakyat. Pertempurannya jelas, selama 3 minggu memakan banyak sekali korban jiwa di kota Surabaya. Dan kota Surabaya berhasil dipertahankan. Tetapi di sini ada peran dari ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Masyari, terus kemudian Kiai Wajab Hasbullah, kemudian kiai-kiai dari pesantren-pesantren di kampung. Mereka semua sepakat dan mengeluarkan yang namanya resolusi jihad. Nah, jadi pertempuran melawan Belanda itu dianggap jihad dan yang meninggal itu mati syahid. Selanjutnya peristiwa Merah Putih di Manado ya, tokohnya itu Sam Ratulangi. Nah, itu hampir sama ya, setelah sekutu masuk ke Manado membebaskan tentara tawanan dari Jepang. Terus kemudian pasukan sekutu dan Nika mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa. Kenapa demikian? Karena wilayah Minahasa menurut perjanjian dari Linggajati sekutu tidak mengakui itu adalah wilayah Indonesia. Ya, karena wilayah Indonesia yang diakui sekutu itu hanya Sumatera, Jawa, dan Madura, itu menurut perjanjian Linggajati. Apalagi setelah perjanjian Renville, sekutu hanya mengakui Sumatera, Jawa Tengah, kemudian Yogyakarta. Nah, jalannya pertempuran, Dr. Sam Ratulangi memerintahkan dibentuknya Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat. Tapi, lagi-lagi sekutu menculik tokoh penting dalam sebuah perjuangan. Dan Sam Ratulangi dibuang ke Serui, Papua pada tahun 1946. Pertempuran di Bandung, ya, atau Bandung Lautan Api. Kenapa disebut Bandung Lautan Api? Karena pada waktu itu orang-orang Bandung membakar hangus semua tempat-tempat penting karena takut dijadikan sebagai tempat operasi militer strategis oleh Belanda.
Nah, 12 Oktober pasukan sekutu yang memuncaki Nika tiba di Bandung dan hampir sama ya melucuti tentara Jepang, membebaskan tentara mereka, kemudian dipersenjatai. Kemudian 21 November 1945, TKR yang dipimpin oleh Komandan Divisi 3 Trikolonel Abdul Haris Nasution melakukan serangan di Hotel Hemen dan Hotel Prianger. Sekutu mengultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan, penduduk Indonesia termasuk TKR. Nah, kemudian TRI mengeluarkan strategi yaitu pada 23 Maret 1946 dengan cara membumi hanguskan Bandung. Artinya para pejuang membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah para sekutu dan Nika menggunakan fasilitas sebagai markas strategi militer mereka. Akhirnya Bandung Selatan berhasil dikosongkan. Ini contoh gambar-gambarnya ya. Seperti layaknya lautan gitu, karena semuanya dibakar. Kemudian pertempuran Margarana, ini terkenal dengan Puputan Margarana. Tokohnya yaitu Kepala Divisi Sunda Kecil Letkol I Gusti Ngurah Rai. Ini kasusnya hampir sama dengan Minahasa, yaitu di mana Bali tidak masuk ke dalam wilayah teritorial Indonesia. Kenapa? Karena hasil dari Linggajati, Belanda hanya mengakui Sumatera, Jogja, dan juga Jawa Tengah. Nah, ini sama ya. Ini terjadi di Tabanan, Bali, dipicu oleh kecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan Linggajati yaitu. Kemudian jalannya pertempuran, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan Ciwanara melucuti senjata pasukan Nika. 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng Marga di Bali. Kemudian Belanda juga menambah pasukan dari Lombok untuk mengepung pasukan Ciwanara. Nah, meskipun telah terkepung, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya terus bertahan sampai titik darah penghabisan. Itu luar biasa ya pengorbanannya. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Puputan Margarana yang diperingati setiap 20 November. Kemudian pertempuran di Makassar ya. Pertempuran di Makassar ini yaitu bukan pertempuran seperti zaman dulu Sultan Hasanuddin ya, tapi pertempuran setelah kemerdekaan. Tepatnya 5 Desember 1956, bendara Belanda mengirim pasukan ke Sulawesi Selatan. Ini tokohnya hampir sama, yaitu Dr. Sam Ratulangi ya. Kenapa? Karena sama, Makassar itu tidak boleh mengibarkan bendera merah putih karena oleh sekutu akan dibentuk, oleh Belanda akan dibentuk negara Indonesia bagian timur. Perjuangan dengan jalur diplomasi. Nah, ini ada beberapa ya. Mungkin kalau di buku sumber itu tidak ada semua di sini, tapi istilahnya awal pemasukan ada perundingan awal, kemudian perundingan Hoogeveen di Belanda, kemudian konferensi Malino, konferensi Pangkal Pinang, konferensi Denpasar di Bali, perundingan Linggajati, Renville, konferensi Bandung atau konferensi Asia Afrika, Romroyen, dan konferensi Inter-Indonesia. Nah, untuk konferensi Meja Bundar nanti diistilahkan khusus ya. Pertama, perjuangan dengan jalur diplomasi. Perjuangan dengan diplomasi selain dengan perjuangan angkat senjata, perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan juga ada dengan tiga cara diplomasi. Di antaranya mencari dukungan negara-negara anggota PBB. Dukungan itu mengalir dari negara-negara sahabat, di antaranya Australia, India, dan Mesir, serta negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab. Kemudian membawa permasalahan antara Indonesia Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Kemudian berunding secara langsung dengan Belanda. Ya, sebelum perundingan yang populer kita kenal, Indonesia pernah melakukan perundingan permulaan, di antaranya 10 Februari sampai 12 Maret 1946 yang diprakarsai oleh Panglima AFNI Letjen Philip Christensen, Wakil Indonesia Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim, dan AK Pringgodigdo dan Haji Van Mook, dan Havan Mook bukan Haji ya, Havan Mook tetapi bukan atas perwakilan Belanda. Nah, usulan Van Mook, Indonesia hanya diakui Jawa dan Madura secara de facto dan mengusulkan menjadi negara persemakmuran berbentuk federal dan bagian dari kerajaan Belanda. Wah, itu jelas merugikan ya sepihak. Usulan Van Mook ditolak oleh Haji Agus Salim dan mengusulkan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura serta menjadi negara merdeka total, tidak di bawah kerajaan Belanda. Nah, tujuan itu tidak ada kesepakatan tercapai ya. Kemudian perundingan sebelum Linggajati ya. Perundingan selanjutnya dilaksanakan di Belanda yaitu perundingan Hoogeveen.
12 sampai 24 April. Nah, di mana di sini perundingan membahas hasil perundingan sebelumnya, tetapi tidak ada hasilnya juga ya, gagal total karena Belanda tetap tidak mau mengakui. Kemudian perjanjian Malino ya. Dalam kerangka setelah Perang Dunia Kedua, Australia menyerahkan kembali Indonesia Timur kepada Belanda 15 Juli. Dengan demikian pemerintah Belanda nikah mendapatkan kembali wilayah Indonesia secara timur secara de jure dan de facto. Konferensi Malino adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Malino, Sulawesi Selatan 16 Juli sampai 25 Juli 1946. Konferensi ini diselenggarakan oleh Letnan Gubernur Jenderal Van Mook yang bertujuan untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang baru serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur dan diserah terimakan oleh Inggris dan Australia kepada Belanda. Yaitu Konferensi Malino ya. Jadi selainnya penyerahan pembentukan RIS dan juga penyerahan Indonesia bagian timur. Kemudian Konferensi Pangkal Pinang ya. Konferensi Pangkal Pinang ini diadakan 1 sampai 12 Oktober 1946 di Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Nah, kelompok ini dipimpin oleh Van Mook. Kelompok peserta terbesar adalah golongan dari Belanda dan Cina. Nah, kelompok Konferensi Pangkal Pinang ini lanjutan dari Konferensi Malino. Selanjutnya Konferensi Denpasar. Konferensi Denpasar adalah lanjutan dari Konferensi Malino dan Konferensi Pangkal Pinang, yaitu karena adanya perbedaan dan konflik politik antara Kalimantan Barat dan Selatan untuk bekerja di bawah satu unit pemerintahan. Maka peserta Konferensi Denpasar terdiri atas perwakilan dari berbagai macam daerah. Nah, perundingan Linggajati ya. Perundingan Linggajati adalah perundingan yang dilaksanakan di Linggajati, Cirebon 10 November 1946. Diwakili oleh Sultan Syahir dan juga yang lainnya. Dan Belanda diwakili oleh Profesor Willem Schermerhorn. Nah, butiran hasil perjanjian Linggajati, Belanda hanya mengakui secara de facto Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Dan Madura, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Kemudian pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Terus kemudian RIS Indonesia harus bergabung dengan Commonwealth atau Persemakmuran ataupun Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda ataupun Ratu atau Mahkota Negeri Belanda sebagai pelauni. Nah, ini gambar lokasi perundingan Linggajati sekarang ya. Ada yang pernah kesini nggak? Perundingan Linggajati ditandatangani setelah sah oleh kedua negara 25 Maret 1947. Perjanjian ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Contohnya beberapa partai seperti Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai ini menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka pemerintah membentuk Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1946 di mana bertujuan menambah anggota KNIP agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan Linggajati. Nah, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terkait lagi dengan perjanjian tersebut, sehingga meletuslah agresi militer Belanda I. Hal ini merupakan perbedaan persepsi antara Indonesia dan Belanda, yang diantaranya Belanda menolak negara de facto Indonesia dapat melakukan hubungan luar negeri. Ya, karena apa? Karena Belanda menganggap negara di luar de facto masih kekuasaan Belanda, menolak klaim Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia. KTN atau Konferensi Tiga Negara. Nah, setelah agresi militer Belanda I, pemerintah Indonesia mengadukan tindakan Belanda kepada Dewan Keamanan PBB karena dinilai melanggar kesepakatan yang telah dicapai dalam perjanjian Linggajati. Kemudian PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau Komisi Jasa Baik untuk Indonesia. Komisi Tiga Negara ini terdiri dari Australia, dipilih oleh Indonesia dan diwakili oleh Richard Kirby. Belgia dipilih oleh Belanda, kemudian Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Nah, terdapat 4 tugas utama dari KTN, yaitu
menguasai dan dengan secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan regulasi PBB, menjadi penengah konflik antara Indonesia serta Belanda, memasang patok-patok wilayah status quo yang dibantu oleh TNI, mempertemukan kembali Indonesia serta Belanda dalam perundingan Renville. Nah, perjanjian Renville yaitu suatu perjanjian yang terjadi 18 September sampai dengan 17 Januari 1948 di atas perang Amerika Serikat bernama USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priuk, Jakarta, menghasilkan persetujuan yang ditandatangani 11 Januari 1948 yang isinya Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Sebagian wilayah Republik Indonesia disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan wilayah dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya dari wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ini di mana para TNI long march dari Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah, ya. Nah, perjanjian Renville menghasilkan keputusan sebagai berikut. Pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat. Kemudian Belanda dapat membentuk negara-negara federal di daerah yang didudukinya melalui jejak pendapat lebih dahulu. Pemerintah Indonesia menarik pasukan serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Panmuk, termasuk dari Jawa Barat. Nah, selain Yogyakarta, wilayah resmi Indonesia secara de facto menurut perjanjian Renville, Surakarta, Kediri, daerah Kedu, Madiun, dan sebagian Kresidenan Semarang, Pekalongan, Tegal, dan bagian selatan Banyumas. Nah, meskipun hasil ini sangat merugikan Indonesia sehingga memunculkan perlawanan berbagai lapisan masyarakat untuk bersatu menggempur secara bergerilya wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Nah, serangan tersebut dilakukan dengan adanya kekhawatiran dari para tokoh bahwa Belanda berniat akan menguasai Indonesia secara total. Konferensi Bandung atau Konferensi Asia Afrika. Nah, di sini akan menjelaskan secara singkat ya, karena ada bab khusus di Konferensi Asia Afrika yaitu organisasi global dan regional. Konferensi Asia Afrika digelar di Bandung 1955 adalah salah satu warisan Indonesia untuk perdamaian dunia. KA ini melahirkan gerakan non-blok yang mana di kala itu berusaha menahan perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. KA Bandung juga dihadiri oleh 29 pemimpin di Asia dan Afrika. Mereka adalah perwakilan dari separuh penduduk dunia. Gagasan Konferensi Asia Afrika dipengaruhi dan dilatar belakangi oleh beberapa hal. Pertama, perang dingin antara blok barat dan blok timur. Kemudian penjajahan di Asia dan Afrika, kekhawatiran akibat pengembangan senjata nuklir, serta PBB belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan dunia akibat perang dingin tersebut. Nah, kemudian perjanjian Rumroyen ya. Selanjutnya perjanjian Rumroyen ini kenapa disebut Rumroyen? Karena diwakili oleh Indonesia bernama Muhammad Rum dan juga Van Rooyen dari Belanda. Situasi kian memburuk, perjuangan Indonesia untuk membebaskan diri Belanda di awal kemerdekaan ditempuh lewat upaya diplomasi, salah satunya Rumroyen, yaitu perundingan yang terjadi 7 Mei 1949. Nah, wilayah kedaulatan Indonesia semakin kecil. Belanda yang diuntungkan lewat perjanjian itu sendiri pada akhirnya melanggar janji. Pada 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak lagi terkait dengan perjanjian Renville. Buntutnya 19 Desember, Belanda menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa agresi militer Belanda I. Belanda juga menangkap dan menawan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Nah, langkah ini dikecam dunia termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana 4 Januari 1949 memerintahkan Belanda dan Indonesia menghentikan masing-masing operasi militernya. Sehingga PBB mengganti KTN menjadi UNCI di bawah perwakilan kedua negara di meja perundingan. Nah, UNCI ini tugasnya lebih leluasa daripada KTN sebelumnya. Nah, perjanjian Rumroyen ini hasilnya adalah Belanda menyetujui kembali pemerintah RI ke Yogyakarta, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer, terus kemudian menyetujui adanya RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat dan berusaha dengan sungguh-sungguh supaya konferensi meja bundar segera diadakan. Nah, konferensi Inter-Indonesia ini sebenarnya konferensi yang dilakukan oleh Indonesia yang diakui secara de facto dan Indonesia yang tidak diakui secara de facto,
dengan tujuannya untuk mempersiapkan konferensi meja bundar. Nah, itu ya, itu gambarannya. Konferensi meja bundar yaitu penyerahan kedaulatan, nanti akan dibahas secara langsung. Nah, kemudian agresi militer Belanda. Nah, agresi militer Belanda ini ada Belanda ke-1 dan kedua. Pertama, yaitu setelah perjanjian Liga-Jati. Alasannya karena adanya perbedaan-perbedaan terhadap penafsiran dari perjanjian Liga-Jati, memicu ketegangan baru antara Indonesia dan Belanda. Nah, selanjutnya Belanda melakukan serangan ke wilayah yang masih dikuasai oleh Indonesia yang dimulai pada 21 Juli 1947. Fokus serangan Belanda yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Apalagi Belanda merampas kekayaan-kekayaan termasuk pabrik tebu, pabrik gula, dan minyak. Untuk mengetahui dunia, Belanda mengatasnamakan agresi ini yaitu aksi polisionel ataupun polisionel aktis, yaitu mengatasi kekacauan akibat teror dan huru-hara serta memulihkan ketertiban dan stabilitas Indonesia. Agresi ini berakhir 17 Agustus setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar gencatan senjata dilakukan. Nah, selanjutnya Belanda memproklamasikan garis Van Mook, yang mana Indonesia hanya mencakup Jawa Tengah bagian timur. Nah, kemudian agresi militer Belanda 2. Ya, kalau tadi agresi militer Belanda 1 dilakukan karena perbedaan penafsiran dari Liga-Jati. Kalau sekarang agresi militer Belanda 2 yaitu murni dari tindakan Belanda dalam melanggar hasil perjanjian dari Renville, yaitu 19 Desember 1948 ya. Nah, sehari sebelum ditahan. Nah, pada agresi militer Belanda 1, Belanda 2, Belanda menyerang Yogyakarta. Sehari sebelum ditahan, para pimpinan Indonesia menggelar sidang kabinet dan memutuskan untuk mengirim radiogram kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Perwira Negara yang saat itu ada di Sumatera, dengan tujuan untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. Dan ternyata benar, pada 19 Desember dan ternyata benar ya, sehari sebelum ditahan. Dan ternyata benar pada 19 Desember Presiden dan Wakil Presiden diculik oleh Belanda dan diasingkan. Nah, tetapi dengan cekatan Indonesia berhasil sudah membentuk PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan presidennya yaitu Syafruddin Perwira Negara. Nah, selain kepada Syafruddin, Indonesia juga mengirim radiogram kepada Menteri Maramis LN Palar yang ada di India supaya membentuk PDRI di India. Sementara TNI yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman diarahkan keluar kota untuk melakukan perang gerilya. Nah, melihat kondisi tersebut, Dewan Keamanan PBB melakukan sidang pada 24 Januari 1949 dan menghasilkan resolusi yang salah satu isinya menyuruh Belanda untuk menghentikan operasi militernya dan Indonesia menghentikan gerilyanya. Perang gerilya dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Resolusi ini tidak dipatuhi oleh Belanda dan sebaliknya malah lebih gencar mempropagandakan bahwa RI sudah tidak ada lagi dan berada di bawah Belanda. Pada kali ini TNI di bawah komando Panglima Besar Jenderal Sudirman melakukan dua hal. Yang pertama, terus melakukan gerilya dan sabotase terhadap Belanda, memutuskan propaganda Belanda tentang keberadaan RI. Nah, terus kemudian tokoh sipil dan TNI bersepakat untuk melakukan serangan spektakuler yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret 1949 dengan titik utama penyerangannya yaitu Yogyakarta. Tiga alasan kenapa Yogyakarta, karena Yogyakarta adalah ibu kota, kemudian keberadaan banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta juga, kemudian langsung di bawah wilayah Divisi 3 GM 3 sehingga tidak perlu persetujuan Panglima atau GM lain dan semua pasukan memahami dan menguasai situasi atau daerah operasi. Nah, kemudian bagian 2 yaitu respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Ini berisi tentang negara mana saja yang pertama kali mengakui Indonesia secara de jure. Setelah proklamasi, Indonesia menjadi negara baru dan terus gencar melakukan diplomasi ke berbagai negara untuk mendapatkan simpati dan pengakuan secara de jure. Usaha diplomasi akan tetapi Indonesia tidak tinggal diam dengan hal tersebut, ya, yang mana
Indonesia terus dilumpuhkan oleh Belanda baik secara diplomasi ataupun perang senjata. Nah, maka Indonesia memilih Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Indonesia mulai jalan lain, yaitu dengan diplomasi dan perundingan. Indonesia memulai pengembangan hubungan luar negerinya terbatas dengan 3 kota, yaitu Singapura, India, dan juga Mesir, yang mana ketiga negara ini nantinya yang terus membela Indonesia untuk menjadi negara de jure dan juga mempengaruhi negara-negara lain untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan oleh Mesir, ya, Mesir merupakan negara yang penting dan juga punya pengaruh di anggota-anggota negara yang tergabung dalam Liga Arab. Apalagi di sana ada Ikhwanul Muslimin yang sangat gencar mendukung Indonesia, serta di sana juga banyak pelajar-pelajar dari Indonesia. Sehingga dengan bergabungnya Mesir dapat mempengaruhi dari negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab, termasuk Arab Saudi, Suriah, Irak, Afghanistan, Lebanon, juga ikut mengakui secara de jure kemerdekaan Indonesia. Nah, tetapi ya, diplomasi Indonesia dengan Mesir juga bukan berarti tanpa halangan ya. Belanda terus mengikuti dan istilahnya menunjukkan ketidaksukaannya atas usaha yang dilakukan oleh Indonesia. Pengakuan kedua dari negara India ya, terutama kenapa? Karena India merupakan teman dekat dari Indonesia, terutama negara ini memiliki hubungan yang cukup erat sejak lama, apalagi sejak masuknya agama Hindu dan Buddha. Nah, dibuktikan juga dengan Indonesia memberikan bantuan sebanyak 500.000 ton beras kepada India yang tengah mengalami bencana kelaparan. Nah, dibalas dengan India memberikan bantuan logistik, yaitu berupa obat-obatan dan senjata kepada Indonesia untuk melawan Belanda. Nah, jadi India juga pada waktu itu sedang mengalami perjuangan kemerdekaan lewat Inggris ya. Jadi istilahnya seolah-olah dengan India itu satu seperjuangan. Sehingga India dan juga Australia mengajukan pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda kepada Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, pengakuan kemerdekaan RI oleh Australia. Kenapa? Karena Australia menyadari bahwa Indonesia itu merupakan posisi yang sangat strategis dan menjadi pertahanan terakhir Australia dari bagian utara. Australia merasa kecewa dengan Belanda yang pada awalnya merupakan pertahanan Australia dari bagian utara, tapi kalah oleh Jepang. Australia menganggap Indonesia lebih potensial dan lebih kuat daripada Belanda. Australia mendesak agar Belanda segera mengakui kedaulatan Indonesia. Titik terangnya setelah konflik mulai tampak, yaitu ketika Komisi 3 Negara dirubah menjadi UNSI yang dirubah oleh PBB, sehingga UNSI ini memiliki tugas yang cukup luas dibandingkan dengan KTN. Nah, di samping itu alasannya bahwa Australia takut berkembangnya bahaya merah, yaitu komunis di Indonesia. Jadi ketika Indonesia merdeka, maka perkembangan dari bahaya merah ini mungkin tidak akan berkembang gitu ya. Kemudian pengakuan oleh RI oleh Keamanan PBB ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diplomasi gencar yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia membuahkan hasil yang sangat menggembirakan, yaitu banyak negara-negara PBB yang mendukung kemerdekaan Indonesia sebagai negara berdaulat. Akibatnya masalah Indonesia mendapat perhatian khusus dari Dewan Keamanan PBB. Hal ini juga tidak terlepas dari peran India dan Australia yang terus melakukan pendekatan dengan Dewan Keamanan PBB. Pada Agustus 1947, pertama kalinya perwakilan Indonesia tampil di Dewan Keamanan PBB untuk membela bangsa yang hendak dilenyapkan oleh Belanda. Hal ini terbukti dalam setiap resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB secara menggunakan nama Indonesia, ya, tidak menggunakan nama Nederland Indies. PBB juga membentuk UNSI, yaitu pengganti dari KTN. Tugas UNSI adalah membantu melancarkan jalannya perundingan, mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Indonesia, mengamati jejak pendapat, mengajukan usulan dan saran yang dapat membantu tercapainya kesepakatan antara kedua negara. Kemudian Konferensi Meja Bundar. Ya, pada 23 Agustus 1949,
setelah berlangsung alot dan panjang melalui perundingan-perundingan sebelumnya yang terjadi, maka terjadilah konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Rieterzaal, Den Haag, Belanda. Konferensi meja bundar ini dihadiri oleh delegasi Indonesia, Belanda, BFO, dan UNCI. Ya, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Belanda dipimpin oleh John van Maarschaveen. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid. BFO itu yaitu Indonesia yang tidak diakui secara de facto, dan UNCI dipimpin oleh Shirley dari Australia. Konferensi meja bundar ini dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Willem Drees. Dalam konferensi itu dibentuk 3 komisi yang masing-masing membahas ketatanegaraan, keuangan, dan militer. Masalah yang muncul dalam konferensi tersebut, pertama, persoalan kerjasama antara Uni Indonesia Belanda, di mana Indonesia menginginkan bentuk kerjasama tanpa adanya organisasi yang mengikat, sedangkan Belanda sebaliknya. Dalam hal terkait hutang, Indonesia hanya mengakui hutang Belanda ketika saat menyerah terhadap Jepang, namun Belanda menginginkan Indonesia membayar semua hutang Belanda termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia. Pada 2 November 1949 tercapailah persetujuan KMB dengan hasil sebagai berikut. Belanda akan menyerahkan kedaulatan RIS pada akhir Desember 1949. Keputusan terkait keuangan, ekonomi, sosial, dan budaya akan dibahas selanjutnya. Mengenai Irian Barat, penyelesaiannya ditunda selama 1 tahun. Pembentukan APRIS dengan TNI ya, bukan TNI, dan membubarkan KNIL. Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang bertugas menyelesaikan kepentingan umum. Indonesia akan membayar hutang-hutang Belanda sejak tahun 1942. Selanjutnya, 23 Desember 1949, Wakil Presiden Muhammad Hatta berangkat ke Belanda, memimpin delegasi RIS dengan misi menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia Belanda. Nah, itu penjelasannya ya. Jadi penjelasannya tidak terlalu panjang juga, tapi emang itu juga sudah panjang ya. Silakan kalian bisa mempelajari dan mencari sumber-sumber lain dari internet ataupun dari buku riset ataupun dari hal-hal yang lain yang bisa membantu kalian mengembangkan materi tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan melalui jalur senjata dan juga diplomasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.